اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا. Tentu kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga orang yang ketika ditanya oleh para sahabat tentang orang yang layak untuk dimuliakan, ketika ditanya oleh para sahabat tentang siapa yang mesti diutamakan dalam hidup ini, beliau menjelaskan bahwa berbaktilah kepada kedua orang tua. Siapa yang paling utama? Ibumu. Ibumu baru ayahmu. Bukan untuk dibandingkan, bukan. Karena keumuman dalil ini menjelaskan bahwa Allah firmankan secara bersamaan. Surat Al-Isra ayat 23. Ketika Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Umum ya, Allah mengatakan bahwa telah menjadi sebuah ketetapan, takdir qadha yang Allah takdirkan kepada manusia untuk tidak beribadah kecuali mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ini adalah sebutan untuk dua orang tua. Di situ tadi dikatakan ibumu, kedua orang tua. Kalaupun nanti ada riwayat yang menjelaskan tentang ibu yang 3 kali, ayah yang cuma sekali, ini bukan untuk membandingkan, bukan. Karena biar bagaimana dosa ibu kan ayah yang nanggung nanti. Cuma ulama menjelaskan sebutan 3 kali ibu ini untuk kita ketahui bahwa betapa banyak ujian yang Allah ujikan secara fisik kepada seorang perempuan ketika dia ingin dititipkan anak oleh Allah. Dialah yang mengandung. Dialah yang merasakan wahnan ala wahnin. Sakit di atas sakit. Dialah yang merasakan wa fisaluhu fi amain. Dia menggendong anak yang menyusui selama 2 tahun. Dan dialah orang-orang yang memang Allah jadikan sebagai madrasah untuk anak-anaknya. Maka kalau boleh ulama mengatakan kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan. Karena ada kaitan. Kalau ibu tentu, apalagi kalau buat orang laki ya. Ya Rabb, Masya Allah, ibu segalanya. Wallahi, saya sering bilang kepada para ibu, para perempuan dimanapun berada. Jangan pernah jadi wanita yang bucin. Bangga menjadi budak cinta dari lawan jenisnya. Jangan perempuan modal ngambek, modal nangis, minta disukai, minta dicintai, jangan. Demi Allah. Kalian perempuan dimuliakan dengan 4 hal yang Rasul katakan. Sampai-sampai Allah muliakan kalian dengan pernikahan karena 4 hal. Yang pertama, karena kemampuan kalian secara finansial. 5 liha. Bukan kalian anak orang kaya, bukan. Sebelum menikah kalian punya nilai, punya harga. Kalian orang yang bekerja, beraktivitas sehingga menghasilkan uang atau urusan dunia. 5 liha. Kalian dimuliakan dengan hasab, dengan nasab. Kalian dimuliakan dengan fisik, kecantikan. Fasfar bidati din taribat yadak. Tetapi agama pun menjadi sebuah solusi akhir. Bahwa perempuan dimuliakan dengan agamanya. Masya Allah. Ya. Nah, ketika dia sudah tahu bahwa dirinya seperti itu, dia mesti memuliakan dirinya untuk menjadi sesuatu yang berharga. Dia ingin menikah dengan seorang laki-laki yang memuliakan dia dengan 4 hal tadi. Kalau sudah menikahi laki-laki, jangan terus jadi perempuan yang lemah. Yang modal nangis, ngambek, minta diperhatiin, minta dicintai, jangan. Rumus ulama untuk mendapatkan cinta seseorang itu, ya, tentu dengan cara mencintai yang dia cintai. Buah lelaki ini memiliki 3 hal
yang sangat dia cintai dalam hidupnya. Saya sering bilang sama ibu-ibu, oleh karena itu wahai para wanita, belajar mencintai yang suaminya cintai. Maka dengan sendirinya Anda akan mendapatkan cinta seorang laki-laki. Laki-laki itu dalam hidupnya lelaki sejati, bukan lelaki pecundang, bukan lelaki yang memiliki karakter LGBT, bukan lelaki. Lelaki itu wallahi ibu adalah segalanya. Seburuk apapun seorang ibu di mata orang yang bukan anaknya, buat anak dari seorang ibu dia akan berkata, wallahi ya ummi inti ala roksi. Wahai ibu, kau di atas kepalaku wahai ibu. Itu lelaki sejati. Dia tidak pernah menunduk kepada manusia. Karena dia tahu menunduk hanya kepada Allah. Tapi andai boleh dia bersujud, dia menundukkan dirinya, dia akan menunduk kepada ibunya. Itu laki-laki. Bukan karena menuhankan ibu, bukan. Tapi bentuk ketundukan setelah dia tunduk kepada Allah. Karena banyak ayat yang menjelaskan ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan beribadah hanya kepada Allah. Setelah kita beribadah, buktikan hasil ibadahmu yang pertama adalah baktimu kepada kedua orang tuamu. Masya Allah. Yang kedua, lelaki itu sangat mencintai anak perempuannya. Tolong para wanita jangan pernah menyakiti anak gadis seorang laki-laki di hadapan dia. Lelaki bukan tipe orang yang membuat dua pengajaran dalam satu pendidikan. Mungkin dia diam ketika anaknya dimarahi oleh ibunya. Tetapi akan ada goresan luka di hati seorang laki-laki ketika melihat anak gadisnya diomelin. Bukan berarti kita nggak boleh ngomel sama anak perempuan kita, bukan. Tapi tolong, jangan pernah kalian maki, kalian caci wanita gadis di hadapan ayahnya. Ya, ayahnya akan kecewa. Kemudian yang ketiga, lelaki itu bangga kalau apa yang dia berikan kepada pasangannya dijaga. Berbentuk rumah, mungkin dibuatkan, dibelikan, atau disewakan, atau dikontrakkan. Tolong jaga apa yang dia beri. Kalau tiga ini bisa Anda jaga, wallah dia akan belah dadanya, akan mengatakan dengan gamblang, ambil cinta dari dadaku sebanyak mungkin. Lelaki, ibu segalanya. Masya Allah. Maka jangan pernah membenci ibu seorang laki-laki. Hari gini tidak sedikit, banyak orang yang sudah menuntut ilmu. Ya, sholat 5 waktu, kajian di mana-mana, tapi sama mertua nggak akur. Cemburu kalau suaminya dekat dengan ibunya, jangan. Justru, ya Rabb, Masya Allah. Allah berfirman dengan bahasa-bahasa yang tegas dalam Quran. Kita coba bahas satu persatu. Yang kedua, surat Al-An'am ayat 151. Ketika Allah berfirman, Kul ta'alau, ketika Allah berfirman menjelaskan, Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Pernah dengar ayat ini? Suka disampaikan oleh para guru-guru kita ini. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya, katakan ya Muhammad, kul ta'alau, marilah, datanglah kepadaku kan kubacakan, atlu ma harrama rabbukum alaikum, apa-apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhan kamu. Yang pertama, alla tusriku bihi syai'an. Jangan pernah kalian berbuat syirik kepada Allah. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Lagi-lagi Allah menggunakan kata ihsan. Dan kita tahu kalau ihsan ini kan levelnya tinggi. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tara walakin Allah yarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, wallahi Allah melihat kamu. Ini keyakinan kita. Cuma kita bisa merasakan seakan-akan Allah melihat kita kalau ubudiyah kita bagus. Hubungan kita dengan Allah bagus. Maka bersyukurlah yang sudah sampai dakwah sunnah kepada kalian. Dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul yang disampaikan oleh para ulama yang sampai kepada kita.
untuk mengenal Allah dengan cara yang benar, untuk mengenal Islam dengan cara yang benar, untuk mengenal Rasul dengan cara yang benar. Itu yang dikatakan usulus salasa. 3 landasan pokok dalam beragama. Mengenal Allah dengan benar, mengenal Islam dengan benar, mengenal Nabi Muhammad sebagai Rasul, hamba dan utusan Allah. Kalau 3 hal ini sudah dimiliki, untuk melaksanakan ritual yang lain mudah. Karena berbias dari itulah Allah muliakan manusia untuk bisa berbuat baik kepada makhluk lainnya. Dan makhluk yang paling layak untuk mendapatkan kebaikan hasil dari ibadah kita kepada Allah, orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Sebagaimana Allah firmankan, wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagu asuddah wa balagu arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Lagi-lagi Allah tekankan, Allah berikan paham kepada manusia bahwa kami Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Allah nggak sebut ibu bapak, Allah bilang keduanya. Allah nggak mengatakan ibu bapak, keduanya. Karena 2 makhluk ini betul-betul menjadi bagian hidup kita. Ayah ibu kita. Dalam badan kita ini mengalir air susu seorang wanita yang pernah mengandung kita. Dan di balik nama kita ada seorang laki-laki yang pernah belaga sehat untuk kita. Ayah kita. Nasab kita kepada beliau. Allah katakan dengan tegas. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya ibu kalian dulu hamalathu ummuhu kurhan. Hamil itu penuh dengan kebencian, apa istilah kata kurhannya, yakni susah payah, kurhan, karya. Nggak nyaman dia bawa bayi dalam perutnya tuh nggak nyaman. Tidur salah, miring salah, berjalan salah, kurhan. Wa wada'athu kurhan, bahkan melahirkannya pun nggak ada yang asik, sakit sekali. Istilahnya kurhan lagi. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Kemudian ketika mengandungnya sampai menyapinya ya, selama 30 bulan. Ini bukan hal yang mudah. Makanya Allah bilang, idza balagha asyuddah. Ingat ketika kau dewasa nanti. Wa balagha arba'ina sanatan. Kau sampai usiamu 40 tahun. Allah perintahkan dia untuk mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allah perintahkan kita mengatakan Rabbi, bukan ilahi. Bukan Allahumma. Tapi Rabbi ini kan asma. Rabba yarubu yang mencipta dengan proses. Coba Anda bermuhasabah kepada Allah yang menciptakan Anda dengan proses. Sehingga kalau Anda berkata Rabbi auzi'ni, duhai Tuhan yang mengajarkan diri ini dengan proses. Gitulah. Karena mungkin banyak orang di usia mudanya dulu sama orang tuanya ngelawan, sering nyakitin, betul. Nah ketika dia sudah jadi orang tua dia baru tahu betapa banyak kesalahan yang pernah dia perbuat. Ya, kita manusia. Kalau sudah nggak ada baru berasa punya kita. Ya, ibu maupun ayah kita. Dulu kita anggap biasa, cuma sosok orang tua yang ada di rumah, yang kita datang cium tangan, tanya kebutuhan dia, sebatas itu. Tapi ketika mereka sudah nggak ada, wallah, seperti hilang satu sayap dalam badan kita. Ada 2 pemandangan paling indah di muka bumi ini. Yang pertama, menatap Ka'bah. Wallahi. Yang kedua, menatap wajah orang tua kita. Dan 2 ini kalau kita lihat kita baca doa. Yang pertama kalau kita lihat Ka'bah itu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayna rabbana bis salam. Orang kalau umroh
baju ihram, masuk ke area mataf Ka'bah, tawaf. Dia lihat Ka'bah, dia buka pundaknya sambil mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bissalam. Dan yang kedua, Quran yang bilang, ketika aku melihat wajah orang tuamu, wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kau di hadapan orang tuamu, kata Allah. Merendahlah. Bak piik burung di hadapan induknya. Antum melihat piik burung, coba tahu piik burung? Bayinya burung itu, yang masih kuning bagian bibirnya itu. Walaupun sudah lengkap sayap, sudah mulai belajar terbang, kalau indukannya datang ingin memberikan lolohan makanan, pasti dia merendah. Itu bahasa wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Merendahlah kau di hadapan kedua orang tuamu, merendah. Bak piik burung di hadapan induknya. Kalau sudah pakai bahasa burung, Rasul itu amsalkan burung itu untuk laki-laki. Laki-laki suruh kayak burung. Yakdu himasan wa tarhu bitanan. La kuntum tatawakkalun haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair yakdu himasan wa tarhu bitanan. Laki-laki. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal seperti burung yang bertawakal. Laki-laki seperti burung. Maka ayat itu dikatakan merendah bak burung, laki-laki merendahlah. Sehebat apapun kita di mata manusia. Sedewasa apapun kita di mata keluarga kita, istri, anak-anak kita. Allah. Sepenting apapun kita di mata orang-orang yang membutuhkan kita. Kita bocah kecil di hadapan ibu kita. Merendah. Wahfid lahum janahadzulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka didik generasi berikutnya pun seperti itu. Karena hari gini anak-anak kita megang handphone. Ngomong sama orang tua itu matanya ke layar handphone. Dia tidak tahu kalau masa menatap wajah orang tua itu enggak lama. Nah, tataplah wajah orang tuamu ini. Nah. Karena sebentar lagi daging bangkai yang kau lihat. Nah. Sentuhlah tangan orang tua muda. Rasakan hangatnya, cium. Rasakan wangi kulitnya. Nah. Karena sebentar lagi kapur barus yang kau cium dari tangannya. Nah. Dan waktu itu makin mendekat bukan makin menjauh. La yaskurullah man la yaskurin nas. Kamu enggak bisa sukses dalam makna bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Ketika kamu tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Dan manusia yang paling berhak kita mengatakan terima kasih, orang tua kita. Maka di Al-Ahqaf ayat 15 itu, ayat intibah, ayat peringatan. Orang sebagian mengatakan ini doa usia 40. Kenapa doa usia 40? Karena Allah sebut arba'in, 40 sebut di situ. Dan ternyata memang 40 itu puncaknya umur. Falamma balagu asuddah wa balagu arba'ina sanatan. Sampailah dia di puncak usia. Usia yang 40 tahun. 40. Ya, 41, 42 itu mundur 39, 38. Umur 50 tuh ya kayak umur 30. Umur 60 tuh kayak umur 20 loh. Umur 70 kayak bocah 10 tahun. Ya jadi kalau Anda yang pegal sama orang tua, coba tanya usianya berapa. 70 ya wajar lah. Ya dia orang tua secara fisik, secara batin anak kecil yang 10 tahun. Yang butuh perhatian. Ya. Kesel kalau ada yang mencintai anaknya melebihi cintanya kepada dia. Ada rasa cemburu lah. Apalagi dia seorang ibu. Ibu tuh anak laki segalanya. Allah ini. Ya. Sekarang diambil sama perempuan yang menjadi istrinya. Dia melihat di depan matanya si istri ini gak bisa merawat suaminya seperti ibu merawat dia. Ada cemburu. Ada rasa kesal. Anda jangan merasa bangga menikah dengan perempuan kemudian Anda anggap orang ibu Anda senang dengan pernikahan Anda. Ya mungkin dia senang.
Tapi kecemburuannya timbul. Ketika Anda menggandeng istri Anda di hadapan ibu Anda. Ibu, aku jalan dulu ya. Ajak istri ini mau belanja. Dan ibu, assalamualaikum. Gandeng tangan pasangan. Ini berbalik kita dari wajah orang tua kita. Kalian gak tahu kalau ibu kalian melihat tangan yang keriput. Ya Allah. Udah berapa lama tangan keriput ini gak digandeng seperti itu, cemburu dia. Jangan bilang dia bahagia, dia juga punya perasaan. Makanya yang bengkok itu, tulang rusuk yang bengkok itu bukan cuma istrimu, ibumu, adik kakak perempuanmu, anak perempuanmu, istrimu, semua perempuan buat laki-laki itu tulang rusuk yang bengkok. Ketika ada perempuan yang ingin dilamar oleh seorang laki-laki, Rasul perintahkan kepada wanita tersebut untuk melihat agama lelaki tersebut. Kemudian lihat akhlaknya. Kemudian lihat khiyarnya. Nah khiyar ini yang Nabi katakan khiyarukum linisaikum. Khiyar yang paling baik di antara kalian, yang paling khiyar dengan perempuan-perempuan kalian. Makna khiyar ini dijelaskan oleh Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi. Al-khiyar huwa sifatul ulama. Khiyar itu sifatnya ulama. Apa sifat ulama? Selalu menyiapkan maklum. Kita krisis ulama sekarang. Para pendakwa, pengajar agama yang tidak money oriented. Karena dia tahu mana kewajiban, mana pekerjaan. Kalau buat ulama, agama ini bukan kerjaan tapi kewajiban. Ya. Sehingga ya ulama ya punya kerjaan, mungkin dia bertani, ya, mungkin dia bercocok tanam. Saya pernah bertendang ke markas Albani di Yordan itu ya. Pagi, siang, saya nggak ngelihat kegiatan. Saya tanya sama mahasiswa di situ, ini kan gudangnya ulama di sini. Kenapa nggak ada kajian pagi, siang? Sementara ulama banyak di negeri kami, mau kajian jam berapapun bisa. Ustadz standby, betul. Kok di sini yang sarangnya ustadz, sarangnya ulama, kok nggak ada kajian? Mereka bilang, Allah Ustadz, di tempat kami ini para guru-guru kami, para ulama, para ahli hadis, mereka bekerja. Jadi kalau pagi gini ada yang nge-grab, ada yang ngojol, bawa mobil, ada yang jadi petani, ada yang jadi kuli di pasar Manggul, ada yang reparasi jam. Nanti asar mereka selesai dengan dunia, mereka bikin majlis di sini. Allah, ana denger itu kayak disuruh cuci muka pakai kobokan nasi padang gitu. Ajib. Jadi ulama juga punya pekerjaan di luar kewajiban dia. Karena kalau sudah pakai bahasa pendidikan kita bicara kewajiban bukan pekerjaan. Nah, disitulah kita justru menghargai guru kita. Ya ketika Imam Syafi'i, beliau mengatakan lan tanalal ilma illa bisittah. Saumbika an tafsiliha bibayanin. Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin orang dapat ilmu walaupun mendatangi banyak majelis. Ilmu gak mungkin dia dapat tanpa 6 hal. Kan gue jelaskan kata Imam Syafi'i 6 hal tersebut. Karena terbukti kok sekarang. Banyak orang yang datang ke majelis, kenal banyak ustadz, kontak name handphonenya UST titik. Ustadz banyak gitu lah. Tapi lihat perbuatannya. Tidak bisa bermuamalah sesama muslim. Sama orang tua kasar. Sama tetangga enggak akur, orang pemerintah benci dan lain sebagainya. Mana bekas agamanya? Ini kena nih bahasan ini. 6 hal tersebut kata Imam Syafi'i. Yang pertama, hai para penuntut ilmu. Ini saya akan ambil satu poin. Cuma harus dijelaskan semuanya supaya enggak kena kehilangan poinnya. Yang pertama, zakat, cerdas. Jadilah penuntut ilmu yang cerdas. Kamu belajar untuk apa? Jangan cuma datang pelangak-pelongo enggak ngerti apa yang dibahas. Yang cerdas, aku datang untuk apa? Yang kedua, khirsun. Punya kemauan yang kuat untuk berubah lebih baik. Yang ketiga, ijtihadun. Adanya kesungguhan untuk menggapai sesuatu yang dia inginkan, yang dia pahami. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Yang keempat, bulghah. Jangan eman urusan ilmu. Permodalan mesti dipikirkan. Jangan cari gratisan. Beli pulpen, beli buku, beli handphone, beli. Jangan nunggu dikasih. Itu bulghah, izahnya ilmu. Yang kelima ini yang saya maksudkan yang kita bahas. Sohbatul ustadz, berteman dengan guru. Berteman dengan guru. Ini ada di boarding school. Ya, bertemannya murid di kelas dan di luar kelas dengan gurunya. Nah, rumah yang kita miliki bersama orang tua kita sebenarnya little boarding. Pesantren kecil yang kita miliki. Bisa gak kita berteman dengan guru kita yang agama katakan al-ummu madrasatul ulah. Ibu itu ya sekolah yang utama. Bisa gak kau berteman dengan ibumu? Di rumah dan di luar rumah. Maknanya betul-betul menjaga. Menjaga hatinya, menjaga perasaannya. Karena dia tulang rusuk yang bengkok. Apalagi usianya sudah bukan muda lagi. Diamsalkan tadi 70 kayak 10 tahun. Bagaimana cara Anda dicintai sama anak umur 10 tahun? Ya tentu kita tahu cara mendekati anak 10 tahun itu jangan ajak banyak mikir. Anak 10 tahun kita kalau ketemu coba dek, kamu pikirkan dek. Besok gak mau ketemu lagi sama kita. Anak 10 tahun yang dia suka hadiah. Kita datang dengan ceria. Kita puji semua yang dia lakuin. Ibu kita butuh itu. Jangan bawa masalah urusan duniamu kepada ibumu. Dia orang yang lelah. Dia orang yang capek. Dia cuma seseorang yang pernah menanam sebatang pohon mangga. Yang sekarang pohon itu sudah besar. Wallahi, jangankan buahnya dia rasa. Pucuk keluar kembang pun senang dia. Maka kalau ada lelaki bilang saya gak mau pulang kampung dulu Ustaz. Sebelum saya sukses Ustaz. Di rantau nanti saya akan temui orang tua saya baru kalau saya sudah sukses. Hei, ibumu tidak butuh kamu sukses. Ibumu cuma butuh bahwa dia tahu dia punya kamu. Kau adalah pohon yang ditanam olehnya. Siapa yang menanam pohon tak berharap metik buahnya? Semua berharap. Tapi wallahi, kadang-kadang bukan masalah buah yang dipetik. Bangga punya pohon yang ditanam itulah yang membuat dia merasakan nikmatnya memiliki sesuatu. Sampai-sampai dia bilang, kamu kalau mau mangga bilang, aku beliin sepeti kamu. Asal jangan petik ini mangga satu di atas pohon. Saking sayang karena merasa menanam pohon tersebut. Orang tua kita seperti itu. Temui dia. Dalam kondisi apapun. Kalau mungkin jarak gak memungkinkan untuk berjumpa dengan dia. Kita hidup di zaman yang canggih. Ada sosial media, ada video call, ada Zoom. Ada Instagram, ada YouTube. Berdialoglah dengan beliau. Apakah kau lupa nasihat ulama tadi? 2 pemandangan paling indah di muka bumi. Menatap Ka'bah dan menatap wajah orang tua. Cobalah sekali-kali kau berikan niat tulus di hatimu. Sebuah cita-cita yang entah kapan terjadinya. Bisa gak kau menggabungkan 2 pemandangan tersebut yang indah? Ka'bah dan orang tuamu. Kumpulkan uang. Gandeng orang tuamu untuk tawaf di Ka'bah. Gandeng orang tuamu untuk betul-betul bisa wukuf di Arafah bersamamu. Gapai kemuliaan tersebut. Dan masa itu makin menipis. Kita minta sama Allah, Rabbi auzi'ni. Ajarkan aku ya Allah. Ajarkan auzi'ni. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Wa ala walidayya. Dan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Lagi-lagi Allah tekankan. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada diri kita. Apa? Nikmat Islam dan iman. Ini nikmat yang Masya Allah. Yang kedua, nikmat punya orang tua. Tidak ada yang sulit buat seorang laki-laki. Kalau dapat ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Saya suka bilang, buat teman-teman yang masih punya orang tua. Wallahi. Buka usaha yang banyak. Gak usah takut. Rezeki telah ditentukan. Takdir telah dipastikan. Diberikan rumus yang gampang. Minta ridho orang tua.
Kalau orang tua sudah ridho, Allah bakal ridho. Lelaki yang buka usaha diridhoi oleh orang tuanya, Allah, tidak ada gunung yang tinggi yang tidak bisa dia daki. Tidak ada lautan luas yang tidak bisa dia seberangi. Dan tidak ada bumi yang terhampar, tidak bisa dia jelajahi. Dimudahkan sama Allah. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Karena Allah tidak butuh waktu, Allah nggak butuh cara. Allah sang pencipta waktu, sang pencipta cara. Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Buat Allah nggak perlu merintahkan awan hitam mendekati api yang membakar Ibrahim. Atau memerintahkan hujan turun. Dengan halilintar sebagai pembuka turunnya hujan, nggak perlu. Allah hanya mengatakan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dingin, selamatin Ibrahim. Buat Allah seperti itu. Buat Allah nggak perlu memerintahkan ahli strategi pembangunan jembatan, layang dan lain-lainnya untuk bisa membuat penyeberangan di Laut Merah ketika Musa terhimpit oleh serangan Firaun. Allah hanya mengatakan lemparkan tongkatmu terbelah laut. Lihat, masalah kita belum seberat mereka loh. Masalah kita belum seberat Ibrahim yang dibakar oleh ayahnya sendiri. Masalah kita belum seberat Musa yang ingin dibunuh oleh orang tua angkatnya sendiri. Masalah kita cuma masalah yang kita bikin-bikin sendiri. Lihat, buat Allah gak ada yang gak mungkin. Karena ada aturan main dalam agama. Allah cuma ingin tekankan kepada kalian seperti ayat-ayat tadi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Qul ta'alu atma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan banyak nanti ayat-ayat lainnya. Supaya kamu tahu bahwa ketika kau berbakti kepada kedua orang tuamu, manfaat banyak yang bakal kau miliki. Ulama kumpulkan itu. Yang pertama kata ulama, al-walid awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab au hafazahu. Kata Rasul, al-walid yakni orang tua, awsatu abwabil jannah. Ini merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab au ihfazhu. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian menjaganya. Nabi hanya mengatakan, kedua orang tuamu itu merupakan pintu surga yang paling tengah. Pintu surga. Awsatu abwabil jannah. Kan tegas banget. Hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad juga ada. Hadis ini derajatnya hasan. Kana li babani maftuhani ilal jannah wa ugliqu ahaduhuma. Dulu ada satu riwayat ketika ibunya Iyas bin Muawiyah, ya anaknya Muawiyah, ya, ini meninggal dunia. Iyas menangis. Ada yang bertanya kepada dia, Muawiyah ini sahabat Nabi, Iyas anaknya, berarti ini tabi'in. Taib? Nah. Ditanya oleh orang di zaman itu, kurun terbaik ketiga. Zaman Nabi, zaman Rasul, zaman zaman tabi'in. Kana li babani maftuhani ilal jannah wa ugliqa ahaduhuma. Kenapa kau menangis wahai Iyas? Dia mengatakan dahulu aku memiliki dua pintu yang terbuka menuju surga. Namun sekarang salah satunya telah tertutup. Dan itu yang membuat tangis tak henti Hasan al-Basri ketika wafat ibunya. Wahai Syekh, kau komplain dengan takdir Tuhan? Karena kewafatnya ibumu, kata Hasan al-Basri lah,
Tidak ada komplain dengan takdir. Wa ma rabbuka bizalamin lil abid. Tuhan kalian gak mungkin zalim. Kenapa aku menangis dengan wafatnya ibumu? Bagaimana aku tidak menangis? Karena pintu sorgaku telah tertutup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan surga diterjemahkan secara umum. Ima surga nanti di akhirat. Atau mungkin memang kemudahan selama di dunia. Surga dunia. Maka Rasul mengatakan rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Rugi, rugi, rugi. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Ini ada orang masih punya orang tua, tapi nggak bisa masuk surga, rugi sekali. Apa yang membuat engkau tidak mampu untuk memanage pintu surgamu? Ausati abu abil jannah. Ini pintu surga pertengahan. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Azan dulu, fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma ba'athil maqama mahmudan illa tuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar Allah berikan banyak kemudahan dalam hidup kita insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita sedikit dalam bahasan bahwa para ulama juga menangis ketika wafat orang tuanya. Para sahabat juga sama. Karena banyak sekali riwayat dari Rasul menjelaskan tentang manfaat bakti kepada kedua orang tua. Dan ternyata memang bakti kepada kedua orang tua ini merupakan jalan mudah untuk ke surga. Hidup ini apa kalau bukan untuk ke surga?
ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa ma kana lil alim aw muta'alim. Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang di dalamnya. Jangan gara-gara dunia sampai kita lupa ada pintu sorga yang kita sia-siakan. Kita menjadi hakim buat kedua orang tua kita. Padahal manfaatnya banyak banget. Manfaat lain ketika dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, salasu da'wat istajabu lahunna la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladih. Kamu tahu ketika Nabi menjelaskan la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Allah. Ada manfaat bakti kepada kedua orang tua, yakni mustajab doa mereka. Kata Rasul tadi, salasu da'wat, ada 3 doa. Yustajabu lahun. Ketiganya mustajab. La syakka fihinna. Enggak ada keraguan. Sepakat kata Nabi, udah pasti mustajab. Yang pertama, dakwatul mazlum. Doa orang yang terzolimi. Walaupun dia non muslim. Kalau dia masuk kategori kafir zimni, bukan kafir harbi. Kafir harbi itu di medan tempur. Kalau zimni tetangga kita non muslim. Jangan kalian halalkan harta yang bukan milik kalian. Mereka terzolimi, doanya pun didengar. Apalagi kalau sampai itu orang tua kita. Hati-hati. Jangan terzolim. Karena Allah mengatakan, fala taqul lahum ma'uf. Jangan pernah mengatakan ahci sama orang tua. Itu kezoliman yang di luar dugaan kita buat orang tua kita. Subhan, iya mah. Tolong ambilin segelas air putih buat mama. Sebentar mah, lagi ada kerjaan dulu. Tolong. Iya mah. Haram itu. Wallahi haram. Jangan ada kata tidak buat orang tua. Seberapa sulitnya sih kita ambil dulu. Sepenting apa kerjaan kita. Ini pintu sorga yang manggil kita. Maka ketika banyak laki-laki takut ketemu sama orang tua karena istrinya ngomel. Kalau kita ketemu sama orang tua, mau ngasih duit ke orang tua ngumpet-ngumpet. Allahu Akbar. Suruh pakai androk motif kembang nih laki gitu lah. Gimana mau bawa keluarga ke surga kalau takut sama istri untuk urusan orang tua begini. Nah, ya. Yang kedua, dakwatul musafir. Orang yang sedang safar nih teman-teman MBI lagi ada acara on the bike. Ya, kalian lagi safar jaga lisan lah. Ya, jangan berdoa yang enggak. Khawatirnya mustajab nih. Dakwatul musafir. Yang ketiga, dakwatul walid liwaladih. Doa orang tua kepada anaknya. Ya Rabb, antum yang masih punya orang tua. Hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, betul? Dan memang hidup ini ujian. Jangan kita nggak boleh minta sama Allah, ya Allah jauhkan hidupku dari ujian. Nggak boleh. Karena qayatu abdi min ibadi bibtilaihi. Justru ujian itu ikatan tali kasihku pada hambaku, kata Allah. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah uji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum, Allah uji mereka. Al-Ankabut ayat 23. 2 dan 3. Hasiban nasu aytraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Di ayat ketiganya, walaqad fatana alladziina min qablihim. Kami telah uji orang sebelum kalian. Ujian yang kalian rasa pada hari ini, orang dulu sudah merasakan. Allah enggak beda-bedain makhluk dalam ujian, apalagi manusia. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian itu Allah tahu siapa orang yang jujur dalam iman, siapa yang tidak. Allah uji manusia.
Allah uji manusia dengan ujian. Allah tahu fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Siapa orang yang jujur dalam ibadah kepada Allah, siapa yang tidak. Allahu Akbar. Kita diuji sama Allah. Anda yang pegel sama orang tua, ya. Nabi juga pernah pegel sama orang tua. Nabi Ibrahim, betul. Nah. Anda yang pernah diuji untuk urusan anak, sejak zaman Adam dan Hawa, anaknya pun berseteru hingga bunuh-bunuhan. Nabi Yakub apalagi dibikin pegel sama anaknya. Ya, Bani Israel itu. Sampai-sampai beliau mau meninggal, beliau kumpulin anaknya, beliau katakan, ma ta'buduna min ba'di. Sebagai orang tua boleh sekali-kali kita begitu tuh. Nak, apa yang kau sembah nak? Setelah aku wafat nanti nak. Sekali-kali boleh kita pikirkan tuh Pak. Karena kekhawatiran ini Rasul, ini Nabi. Nabi Yakub ini, ya wallahi nasabnya kepada Ishak, kepada Ibrahim. Ke atasnya Nabi dan Rasul, ke bawahnya Nabi dan Rasul. Keluarga Rasul. Masih punya rasa khawatir sebagai orang tua. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah kalau nanti ayahmu sudah wafat nak. Dia enggak tanya ma ta'kuluna min ba'di lah. Apa yang kau makan kalau ayahmu wafat, enggak, itu urusan Tuhan lah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Makhluk apapun di muka bumi ini rezekinya urusan Allah. Tapi kalau bicara ibadah ini yang mengkhawatirkan. Kenapa? Ayahmu masih hidup nak. Kamu susah bangun subuh. Ayahmu masih hidup nak. Kamu gak mau baca Quran. Nah, ayahmu masih hidup nak. Kau ribut antar saudara nak. Ayahmu masih hidup nak. Bahkan ketika aku panggil kau tidak datang nak. Nah, kami masih hidup nak. Banyak kebaikan yang kami perintahkan kau tidak hiraukan nak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini boleh seperti kita ngomong ke istri kita gitu boleh. Bagaimana agamamu nanti kalau aku wafat? Aku masih hidup saja kau bentak aku. Kau baik dengan ojol, kau kasar dengan aku. Aku masih hidup loh. Ya. Banyak kebaikan yang harusnya kau lakukan tapi tak kau tunaikan. Aku masih hidup. Boleh itu bahasa-bahasa bijak kok. Karena Quran ya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul manusabbita bihi fu'adak. Diabadikan dalam Quran semua cerita Rasul ini supaya kita ini bisa mengambil pelajaran. Masalah yang kita hadapi hari ini itu masalah yang orang dulu juga pernah merasakan. Apalagi urusan orang tua, tolong jangan ada kedurhakaan di antara kita. Nah, dijelaskan dalam satu riwayat, Abu Bakar pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kama qala yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrah. Dikatakan Nabi ngomong 3 kali ini. Kata beliau, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian kuberitahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu, sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala al-israku billah. Tolong jangan pernah berbuat syirik sama Allah. Al-israku billah. Wa uququl walidain. Dan jangan durhaka sama orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sampai-sampai kalau orang tuamu ini level dosanya itu yang di luar dugaan kamu lah. Mengajak kamu berbuat syirik kepada Allah. Al-isyraku billah. Ya, kalau masih mukul, nyakitin, mulut pedes masih biasa lah. Tapi kalau sampai sudah orang tua ngajak anak berbuat syirik. Sementara akbarul kabair al-isyraku billah.
Nabi bilang fala, bukan wala, fa'la, fala. Fa dengan wa itu maknanya beda. Kalau fa itu cepat, langsung. Kalau wa jedah, ada masa. Fala cepat udah, jangan mikir. Fala tutihuma, jangan dipatuhin. Hatta orang tuamu kalau nyuruh ngasih sesajen, hatta orang tuamu kalau suruh ngantongin jimat, hatta orang tuamu kalau dia ajarkan tentang kesyirikan, fala, cepat jangan patuh. Cuma Allah bilang, wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kamu tidak patuh dengan itu, wasohibhuma, tetap buat hubungan pertemanan dengan keduanya. Bukan dimusuhin. Kalau musuh kita musuhin. Kalau orang tua enggak, wasohibhuma, usahakan tetap bersahabat. Maka dikatakan al-israku billah wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua durhaka. Wa jalasa wa kana muttaki'an. Kemudian kata Abu Bakar ini, Nabi duduk bersandar. Jalasa kana muttaki'an. Ala wa qulu zur mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Kemudian beliau duduk berstelekan pada tangannya. Tiba-tiba beliau menegakkan duduk dan berkata, sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang perkataan sampai sahabat Nabi ini mengatakan seakan-akan Nabi nggak berhenti. Durhaka sama orang tua, sumpah palsu, durhaka sama orang tua, terus sumpah palsu. Saking Nabi melihat sekali, kemungkinan besar orang nggak berbuat syirik. Tapi kemungkinan besar orang durhaka sama orang tuanya. Sebagaimana seorang laki-laki yang datang ke Rasulullah minta izin untuk berperang bersama Rasul. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berperang bersamamu di atas kuda yang gagah. Ada 2 pedang di pinggangnya. Membentang badan, busur dan panah. Enggak layak tolak. Perangnya perang Tabuk lagi. Ketika butuh pasukan untuk perang. Allahu Akbar. Kata Nabi, kita memang lagi butuh pasukan nih, anak muda tegak, jago main pedang, panahnya bukan main, kudanya juga gagah. Mau izin perang sama kita. Enggak layak tolak, kata Nabi. Kemudian beliau bertanya, masih punya orang tua enggak? Masih ya Rasul, berbaktilah. Karena kemenangan yang Allah jadikan sebagai bentuk anugerah dalam hidup nanti, itu bukan masalah fisik yang besar, pedang yang tajam bagus dimainkan, atau busur yang tepat ketika memanah, bukan. Kemenangan itu adalah rahmat Allah, ridhonya Allah. Maka kan ulama-ulama kita di Indonesia kan abadikan kata di Undang-Undang Dasar itu, atas berkat rahmat Allah. Karena dulu kita punya orang-orang hebat di Indonesia, para pejuang muslim yang cuma pakai golok pendek, pakai keris yang pendek, bambu runcing bisa ngusir penjajah yang senjatanya canggih itu. Atas berkat rahmat Allah. Masalah kita belum seberat pejuang-pejuang muslim dulu. Masalah kita cuma urusan bisnis yang modal sekian, jual sekian untuk sekian lah. Masalah kita cuma saingan jual beli dengan toko tetangga, kecil masalah kita. Kita lupa ada rahmat Allah yang tidak pernah ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah datangkan. Dan itu penyebabnya ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua. Maka beruntung banget orang yang menikah mendapatkan 2 orang tua baru. Dalam manfaat pernikahan itu ulama tegaskan, kalau orang sudah nikah kan punya mertua. Ya mertua ya orang tua, sama. Sebenarnya suhulah kemudahan yang agama tawarkan. Kalau Anda sudah nggak punya orang tua, mertua itu orang tua kamu. Nggak ada bekas mertua. Bekas istri ada, bekas suami ada. Bekas mertua nggak ada. Hormati dia, muliakan dia. Minta ridhonya. Walaupun tak berbanding dengan orang tua kita. Ini cuma amsal penekanan. Kalau ke mertua kan kita kayak fardu kifayah.
Kalau anaknya sudah cukup mencukupi dia, kita cukup sudah memberi sekedar. Tapi kalau anak-anak yang enggak mencukupinya, kita menantu wajib mencukupinya. Fardu kifayah. Ya, enggak utama karena memang masih ada anaknya. Tapi kalau orang tua segalanya. Wallahi orang tua segalanya. Menyakiti hatinya, menyakiti Allah. Mencintai mereka, mencintai Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kau cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Kalau Allah sudah mencintaimu karena kau mencintai kedua orang tuamu, gak ada yang gak mungkin. Idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Kalau dia bertanya kepadaku kan ku jawab. Kalau dia meminta sesuatu kan ku beri, kata Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya ini kemudahan, rumus hidup yang paling gampang dalam agama kita. Ayolah, kita orang-orang laki, jujur. Sudah berapa lama kita gak mendatangi orang tua kita? Sesibuk apa kita? Sehebat apa itu kerjaan kita di kantor sampai kita lupa ada mata tua yang menanti kedatangan kita. Secantik apa istri kita? Sampai kita lupa ada orang tua di kampung yang menunggu kedatangan anaknya. Saya pernah tegur seorang ibu di depan rumahnya. Saya dekat sama orang tua. Saya bikin Golden Age. Kajian pesantren buat orang-orang tua. Dekat sama orang tua. Ya ada seorang ibu yang diri di depan pagar rumahnya. Saya pulang kerja. Saya suka, ibu assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ibu lagi ngapain? Ya Allah di depan rumah gini. Iya lagi lihat jalanan aja Ustaz. Oh Masya Allah. Emang anak-anak kemana? Sampai iseng banget kayak ngeliatin jalanan. Saya bilang gitu. Dia ambil napas. Anak-anak kayaknya pernah punya gitu loh. Subhanallah. Pernah punya. Tapi gak tahu sekarang di mana. Sudah pada sibuk sama urusannya masing-masing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Seberapa sibuk dunia memegang kita juga. Sementara kita tahu dulu kita orang yang tak bisa lepas dari pegangan tangan orang tua kita. Sekarang dengan gampangnya kita lupa ada tangan yang pernah kita pegang dulu. Sekarang kita lupa, dia pun menunggu untuk dipegang lagi. Ketika kau gandeng pundak kekasihmu di hadapan orang tuamu, dia tatap pundaknya yang sudah keriput itu. Sudah berapa lama pundak ini tak dirangkul olehnya. Subhanallah. Coba sedikit muhasabah. Karena membuat orang tua menangis, mendatangkan murkanya Tuhan. Bukan kalian tidak pandai berbisnis. Bukan kalian tak pandai menaklukkan dunia. Cuma kata Nabi, inna rajula la yuhramu rizqa bidambin yusibuh. Inna rajula la yuhramu rizqa bidambin yusibuh. Orang itu terhalang dari rezekinya karena kemaksiatan yang dia rutinkan. Dan maksiat itu kata Nabi, uququl walidain. Kau membuat dia menangis. Kau lupa dia anak 10 tahun sekarang. Kalau usianya 75, dia bocah 5 tahun. Yang ngelihat orang tuanya datang senang walaupun gak bawa apa-apa. Sosok anak kecil itu di badan orang tuamu sekarang. Yang kalau kau datang tak ada yang kau bawa pun dia senang. Karena dia pernah merasa melahirkanmu. Temui dia. Temui. Paling tidak jadi kurota ayun. Pemandangan paling indah buat dia. Bisikanlah dekat dengannya. Wahai ibu. Izinkan anakmu ini meletakkan kepala ini di pundakmu. Sebentar saja. Allahu Akbar. Izin ibu, kalau tidak memberatkan, pengen tidur di pangkuan ibu sebentar aja. Bu, basuh badan ini dengan doamu bu.
Berat dunia ini, Bu. Ringankan beban dunia dengan doamu, wahai ibu. Minta, mumpung masih ada. Wallahi, mumpung masih ada. Tidak ada yang sulit dalam hidup kalau Allah sudah ridho sama kita. Dan pintu surga kita dekat dengan kehidupan kita. Demi Allah. Ini agama tekankan kepada kita seperti itu. Agama menekankan kepada kita untuk seperti itu. Bagaimana cara membahagiakan mereka? Ya, ketika Rasul contohkan turuti perintah keduanya. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Dalam artian selama memang yang diperintahkan bukan untuk maksiat kepada Allah, jangan katakan tidak. Kalau perlu awali hari-hari kita dengan bertanya kepada mereka, apa yang ibu butuhkan hari ini? Ibu, sebentar lagi selesai Jumadil Akhir. Masuklah bulan Rajab, kemudian Sya'ban, ibu. Ramadan tidak sampai 3 bulan lagi. Apa yang ibu butuhkan? Ibu bilang, aku cuma pengen ibu bisa khusyuk dalam ibadah. Urusan buka puasa, urusan sahur sudah selesai, ibu. Tolong maksimalkan dalam ibadah. Mungkin anakmu tidak bisa datang rutin karena kegiatan dunia. Tapi demi Allah, dari kejauhan kan ku jaga air matamu jatuh, hai ibu. Kau harus bahagia di bulan yang mulia ini. Ketika dia ridho, Allah ridho sama kita. Doakan anakmu, ibu. Semoga bisa menaklukkan dunia. Hingga satu waktu nanti, aku minta ridhomu. Berdoalah kepada Allah. Kita akan bergandeng tangan mengelilingi Ka'bah nanti, ibu. Hayalkan dalam benak kita. Keindahan meletakkan dua pemandangan tersebut. Menatap wajah orang tua, menatap Ka'bah. Mudah-mudahan kita bisa merasakan insya Allah. Ya. Nah kalau bisa seperti itu, wallahi gak ada yang sulit dalam hidup kita insya Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Ana hanya bisa menekankan bahasan tentang ini bahwa kesulitan yang kita hadapi dalam keseharian kita mungkin ya, dalam aktivitas dunia kita, bukan karena Tuhan benci kita, bukan. Karena ada hal-hal yang menghalangi apa yang kita minta datang kepada kita. Dan ternyata kalau boleh kita introspeksi diri, salah satunya itu ya, orang tua kita yang masih hidup. Kalau sudah meninggal bagaimana Ustaz? Ada hak mereka yang mesti kita tunaikan. Yang pertama, kalau ada yang meninggal dari keluarga kita, orang tua kita, mandikan, kafankan, sholatkan, makamkan. Bayarkan hutang piutangnya. Dan yang terpenting sambung silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Ketika beliau masih hidup. Kalau banyak kebaikan, lanjutkan. Kalau banyak keburukan, wakili. Minta maaf kepada mereka yang terzolimi. Buatkanlah prasasti hidup. Andai kau memiliki uang lebih titipan Tuhan, bangunkan dia masjid. Buatkan tempat penampungan air di beberapa titik. Biarlah banyak orang berwudu, tiap tetes itu mendinginkan makam ibumu, makam ayahmu. Atau mungkin kalau dia belum berhaji-hajikan dia. Atau mungkin setiap tahun libatkan dia dalam korban yang kau lakukan. Ya Allah, terimalah korbanku ini Idul Adha. Untuk diriku dan untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Boleh dilibatkan, boleh enggak dikhususkan. Jadilah anak yang seperti yang diminta sama orang tua kita. Karena tidak ada satupun lain, tidak ada doa lain yang diajarkan sama Nabi untuk mendoakan kedua anak. Kecuali Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Dan anak yang saleh. Anak yang betul-betul mengerti beribadah kepada Allah. Berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Tapi semoga manfaat yang disampaikan. Karena kita harus sholat isya juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan, 1-2 penanya, silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan.